Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve. Perkenalkan, nama lengkap saya Aldorius Risiama dengan NIM 2024-210020. Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Alasan saya membuat video ini untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Dasar Manajemen. Dosen pengampu ABD Roman Esos MAP. Oke, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu konsep dasar manajemen. Di dalam pengertian manajemen ada dua kata, yaitu etimologi dan terminologi. Etimologi pemaknaan kata sesungguhnya atau kata dasar, contoh rumah, sawah. Dan yang kedua, terminologi, pemaknaan kata yang sudah mengalami pergeseran, contohnya perumahan, persawahan. Manajemen secara etimologi ada bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, manus atau tangan, atau agera atau melakukan. Manajemen secara terminologi dalam bahasa Latin managere atau menangani. Dalam bahasa Prancis, manajemen atau mengatur. Dalam bahasa Indonesia, manajemen atau mengelola tanpa alat. Di sini ada pengertian manajemen menurut Vijayati tahun 2008. Yang pertama, manajemen sebagai seni atau kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Seperti seseorang konduktor orkestra yang memimpin musisi untuk menciptakan harmoni yang indah. Dan yang kedua, ada manajemen sebagai proses. Dimaknai sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga, manajemen sebagai ilmu dan seni, sebagai pengetahuan untuk secara sistematis memahami bagaimana dan mengapa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, manajemen sebagai profesi, manajemen sebagai pekerjaan yang menuntut seseorang untuk bekerja secara profesional, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memandai serta etika, kerjasama atau kolaborasi. Yang ketiga, ada unsur-unsur manajemen, di mana unsur-unsur manajemen mempunyai 5 tahap. Yang pertama, manusia. Adalah mengelola sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam kemampuan untuk menjalankan suatu tugas atau tanggung jawab. Yang kedua, manai atau uang. Uang mengelola untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi, di mana kita sebagai manusia harus membutuhkan yang namanya uang untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan. Yang ketiga, material. Material adalah sumber daya fisik yang digunakan dalam proses produksi atau pembangunan operasional seperti bahan baku, peralatan, dan lain-lain. Yang keempat, ada metode, di mana metode ini mengelola proses dan prosedur untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen adalah dia harus membutuhkan namanya penggunaan manusia, uang, dan bahan-bahan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif. Dan yang keempat, ada piramida kekuasaan, di mana piramida kekuasaan ini mempunyai 3
tingkat. Yang pertama ada top manajemen atau manajemen tingkat atas, tingkat yang tertinggi dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan atau strategis dan menentukan arah organisasi. Yang kedua ada middle manajemen atau manajemen menengah, di mana manajemen menengah ini yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan strategis dan mengawasi operasional. Dan yang ketiga ada first line manajemen tingkat bawah, di mana manajemen tingkat bawah atau yang terendah yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola tim operasional. Dan yang kelima ada keterampilan manajer, di mana keterampilan manajer mempunyai 3 peran. Yang pertama, peran interpersonal, bagaimana seorang manajer menghubungkan dengan orang lain. Yang pertama, pemimpin, dan kedua lambang, dan yang ketiga pemimpin perhubungan. Yang kedua, peran informasional, bagaimana seorang manajer memperoleh informasi seperti mengawas dan menyebarkan informasi dan juru bicara. Dan yang ketiga ada peran pengambilan keputusan, bagaimana seorang manajer memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan. Dan yang pertama ada entrepreneur atau berwirausaha. Dan yang kedua ada penanganan kerusakan dan gangguan. Dan yang ketiga ada pengelokasian sumber daya. Dan yang keempat ada negosiator. Nomor 6, lingkungan keterampilan manajer. Yang pertama ada manajer puncak atau konseptual, fokus pada keterampilan konseptual seperti membuat visi, misi, dan strategis organisasi. Yang kedua ada manajemen menengah atau human, fokus pada keterampilan manusia dan teknik seperti mengelola tim, mengimplementasikan strategis, dan mengawasi operasional. Dan yang ketiga ada manajemen tingkat rendah atau technical, fokus pada keterampilan teknis dan operasional seperti mengelola tim kecil dan mengawasi tugas harian dan memastikan target tercapai. Nomor 7, komposisi keterampilan manajer. Dan yang pertama ada top manager atau conceptual skill, fokus utama untuk keterampilan konseptual, membuat visi dan misi dan strategi. Dan yang kedua ada middle manager atau human skill, keseimbangan keterampilan manusia, mengelola tim teknik dan memahami operasional dan konseptual, membuat keputusan dan taktis. Dan yang keempat ada law manager atau tactical skill, fokus utama keterampilan dan teknik mengelola tugas operasional, keterampilan manusia penting untuk mengelola tim kecil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve.